adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu HKBP Pematang Siantar. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dulu ya. Hari ini kita ada 3 lagu. Yang pertama Cuip Cuip, yang kedua I Love You Jesus, dan yang ketiga Oh Senangnya. Kita nyanyikan lagu pertama dengan penuh semangat ya adik-adik. Lagu yang kedua I Love You Jesus. Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka cita. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya menjadi anak-anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi di ibadah Sekolah Minggu HKBP Pematang Siantar. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua dan seluruh keluarga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik dipersilakan duduk yang rapi, berpakaian yang rapi, jangan lupa disiapkan buku nyanyian, Alkitab, dan jangan lupa kolektenya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita menenangkan hati dan pikiran kita, dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepala, ikuti encik berdoa dari rumah. Kita bersatu di dalam doa. Kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang terus melimpah dan tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan memberikan hari yang baru dan juga berkat-berkat yang melimpah sehingga kami boleh mengadakan ibadah sekolah minggu secara virtual. Banyak kendala, banyak tantangan, dan banyak godaan yang akan kami hadapi ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kami agar kami dapat menikmati ibadah ini, menikmati setiap kidung pujian, setiap firman Tuhan, dan setiap doa kepada Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah rumah kami di dalam ibadah ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu nomor 2 ayat 1 dan 2. Ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi, wajah segar dan berseri, untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayolah berdoa, ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Ayat bulanan kita di minggu ini tertulis di Roma 3 ayat 24. Kita akan dengarkan dari teman sekolah minggu kita. Roma 3 ayat 24. Dan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Demikian ayat bulanan kita. Nah, adik-adik di rumah dihafal ya ayat bulanannya. Nanti kalau sudah dihafal, dibuat videonya, nanti dikirimkan ke guru sekolah minggunya masing-masing. Nah, untuk video yang terbaik akan kita tampilkan di ibadah streaming kita di minggu selanjutnya. Terima kasih. Pengumuman minggu ini. Yang pertama, ibadah sekolah minggu untuk tahun ini diadakan 2 metode. Yang pertama metode virtual dan yang kedua metode secara tatap muka. Untuk ibadah virtual itu sudah kita adakan sejak minggu lalu dan akan kita adakan untuk seterusnya dan ini dapat diikuti oleh seluruh anak sekolah minggu. Nah, untuk ibadah tatap muka mulai diadakan pada hari ini Minggu 7 Maret 2021 di 4 pos pelayanan, yaitu pos pelayanan Pangaribuan, pos pelayanan Perseburuan, pos pelayanan Gang Kopral, dan pos pelayanan SMP 5. Untuk pos pelayanan SMP 5 diadakan di 2 tempat, yaitu di Jalan Balige dan di Jalan Marimbun. Untuk ibadah tatap muka, pesertanya hanya untuk anak sekolah minggu Horong 2 dan Horong 3. Dan jumlahnya terbatas hanya maksimal 15 orang.
Mohon maaf untuk pos pelayanan Jalan Toba dan pos pelayanan Agape, sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan ibadah tatap muka. Untuk informasi lebih jelas bisa membuka YouTube El Rapa dan Facebook Huria Pematang Siantar. Yang kedua, karena corona masih mengancam kesehatan kita, adik-adik masih harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Tetap melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menyaksikan iman, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 6. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Kita akan menyaksikan pengakuan iman percaya kita. Adik-adik diundang untuk berdiri. Mari kita mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 10 ayat 3 dan 4. Magodangau matorasau di bagasan holong midang halupa honokui ingolungku.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan sekedar-Mu ya Bapa, atas berkat yang telah Kau berikan hingga pada saat ini kami kembali sehat. Ya Tuhan Yesus, di sini kami akan mendengarkan pengajaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba yang akan memberikan pengajaran firman ini, dan berkati anak sekolah minggu yang akan mendengarkan pengajaran firman ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kini dan pada segala masa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membacakan pengajaran firman Tuhan yang ada pada kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-43 sampai kepada ayat yang ke-50. Engkau akan membacakannya ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, adik-adik sekolah minggu, nats cerita kita pada minggu hari ini itu masih ada kaitannya dengan nats cerita pada minggu lalu. Apakah adik-adik sekolah minggu masih ingat? Ya, cerita pada minggu lalu itu adalah cerita tentang Yesus yang berdoa di taman Getsemani. Nah, pada waktu Yesus setelah selesai melakukan doa, ketika Yesus juga sudah selesai berbicara, tiba-tiba datanglah murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas, datang menghampiri Yesus. Yudas pada saat itu sedang berada dengan para segerombolan yang sedang membawa pedang dan pentung untuk bersedia menangkap Yesus. Nah, ketika Yudas sampai kepada Yesus di hadapan Yesus, Yudas memberikan suatu tanda. Apakah itu adik-adik tanda itu? Ya, tanda itu berupa sebuah ciuman. Nah, Yudas memberikan ciuman itu kepada Yesus. Setelah Yudas memberikan ciuman itu, tiba-tiba segerombolan orang yang membawa pedang dan pentung itu datang dan menangkap Yesus. Ketika Yesus ditangkap, apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Salah satu murid dari Tuhan Yesus datang untuk menghunuskan pedangnya dan mengenakan salah satu telinga dari hamba imam besar tersebut. Yesus bertanya kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun?" Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik sekolah minggu tahu apa arti dari seorang penyamun? Penyamun itu adalah orang yang bebal, orang yang jahat, orang yang menjengkelkan. Nah, di satu sisi juga Yesus sangat heran kepada mereka yang menangkap Yesus. Dan di situ terdapat bahwa, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu untuk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Padahal pada waktu Yesus mengajar di bait Allah, mereka itu mendengarkan Yesus ketika mengajar. Tetapi sekarang yang terjadi apa di sekolah minggu? Mereka datang menangkap Yesus. Pengajaran kita pada nats minggu hari ini, itu yang pertama adalah bahwa kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, melainkan kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Nah, di sekolah minggu, ketika dia di sekolah minggu bermusuhan dengan teman-temannya, jangan musuhi kembali, tapi mari berakur kembali.
kembali akur dengan teman-temannya, meminta maaf kepada teman-temannya jikalau adik-adik sekolah minggu melakukan kesalahan. Nah, pengajaran kita yang kedua, apa itu adik-adik? Pengajaran kita yang kedua yaitu adalah untuk menjadi seorang yang setia dan jujur. Kita harus setia kepada Tuhan adik-adik sekolah minggu. Kita harus setia kepada firman-Nya, kita harus setia kepada perintah-Nya. Kemudian kita juga harus jujur, jujur kepada orang tua, jujur kepada teman-temannya. Kita jangan berbohong. Lebih baik kita mengakui kesalahan kita. Kita jujur, kita mengakui kesalahan kita. Pengajaran kita yang terakhir adik-adik sekolah minggu adalah jadilah pribadi yang mencukupkan diri. Kita jangan merasa diri kita kurang puas dalam hidup kita adik-adik sekolah minggu. Jikalau teman-teman adik-adik sekolah minggu mempunyai mainan, adik-adik sekolah minggu ingin mempunyai mainan tersebut, merasa kurang puas, ingin membeli mainan lagi, itu namanya adik-adik merasa kurang puas dalam hidup adik-adik sekolah minggu. Jika adik-adik sekolah minggu merasa bersyukur dalam hidup adik-adik sekolah minggu, maka hidup yang akan dijalani akan terasa nikmat, terasa enak. Menjalani hari-hari dengan tidak ada rasa iri dan dengki. Demikianlah nats kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkah yang telah Kau berikan hingga pada saat ini kami kembali sehat ya Bapa. Tuhan Yesus, di sini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menceritakan tentang Yesus yang ditangkap di Taman Getsemani ya Bapa. Kami mengetahui bahwa murid dari Tuhan Yesus yang bernama Yudas telah berkhianat kepada Yesus. Ya Tuhan, kiranya apa yang menjadi bahan nats cerita kami pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami selanjutnya ya Bapa. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Hapuskanlah itu agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Hanya ini doa kami ya Bapa, terpujilah nama-Mu, kini dan pada segala masa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan adik-adik persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Mari kita berdoa, menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan dan memberikan diri kita kepada Tuhan dengan bersama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik di rumah, apa kabar semua? Tetap semangat ya, meskipun kita beribadah hanya dari rumah saja. Kali ini kita bertemu kembali dalam aktivitas sekolah minggu. Encik mau mengajak adik-adik membuat kotak pensil, supaya adik-adik ketika belajar di rumah, pensilnya boleh diletakkan di tempat pensil, di tempat kotak pensil. Nah adik-adik, bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah kartun. Kartunnya boleh dari kotak susu, boleh dari undangan, boleh dari kotak mainan atau kotak apa saja yang ada di rumah. Yang kedua, kita sediakan kertas origami ukuran 20 x 20 sebanyak 6 lembar. Selain origami, adik-adik boleh juga mengambil kertas kado atau kalender. Ya, kalender yang sudah tidak dipakai lagi boleh diambil. Lalu kita sediakan juga gunting dan pensil untuk menggambar. Dan jangan lupa adik-adik sediakan lem. Nah, itu saja bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, adik-adik sekarang kita mulai ya. Kita ambil origami. Encik kali ini pakai origami. Nanti boleh juga kita campur dengan kertas kado. Nah, origaminya kita ambil, lalu kita lipat 2. Ayo adik-adik di rumah, siap-siap. Origaminya dilipat 2. Tadi ukurannya 20 x 20 ya adik-adik ya. Kita lipat 2. Nah seperti ini. Lalu kita lipat kembali. Kita lipat 2 lagi. Seperti ini. Nah adik-adik sebelum kita lanjut, kita ambil kartun supaya kita bisa menceplak ukurannya di kartunnya adik-adik ya. Kita ambil pensil, kita ceplak ukuran origaminya di kartun sebanyak 3 kali seperti ini adik-adik ya. Lalu kita gunting. Nah, sudah jadi bentuknya adik-adik, ukurannya sama, sebanyak 3 tadi. Sini saya Encik sudah sediakan. Ini ada 3. Nah, setelah itu adik-adik ini kita lipat 2 kembali dan kita gunting sehingga kita memiliki 6 ukuran yang seperti ini. Ada 6 ya adik-adik ya. Ada 6 ukuran yang seperti ini tadi. Nah, sekarang kembali kita lanjutkan ke origami kita. Tadi kita udah lipat seperti ini adik-adik. Lalu kita buka. Kita lipat kembali dari sisi yang lain. Dilipat 2. Seperti yang tadi dilipat kembali. Nah adik-adik, jadi kita mempunyai lipatan yang seperti ini dari segala sisi ya adik-adik ya.
Nah, setelah itu adik-adik di setiap sikunya kita lipat ke dalam. Seperti ini adik-adik, setiap sikunya kita lipat ke dalam, lalu kita lipat lagi ke tengah. Sekarang begini bentuknya adik-adik ya. Nah, lalu kita lipat dari belakang lagi ke tengah. Menjadi seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita ambil kartun yang tadi sudah kita potong-potong menjadi 6 bagian, kita masukkan ke dalam kertas origami kita. Nah, adik-adik ketika kita memotong, mungkin kelebihan besarnya nggak apa-apa, kita boleh potong ujungnya sedikit. Kita sesuaikan sampai dia bisa masuk ke dalam kertas origami. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, setelah masuk, sisi yang satu lagi kita masukkan ke dalam. Nah, kita sorong sampai membentuk seperti ini adik-adik ya. Sampai membentuk seperti ini. Kertas kartonnya terlihat di tengah. Kita buat sampai 6. Semua ini kita pakai, kebetulan Encik sudah membuat. Di sini ada contohnya sudah buat. Nah, sekarang setelah semua 6-6-nya selesai, kita menggabungkan ke-6-nya dengan lem. Ini kita lem supaya lebih gampang adik-adik, kita gabung 3-3. Nah, seperti ini. Kita gabungkan dengan kartunnya di sisi luar ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Kita gabungkan 3. Ini contohnya ya. Encik sudah buat. Tadi kan ada 6 ya. Setiap 3 kita gabungkan. Setiap 3 kita gabungkan menjadi 6. Nah, tapi adik-adik jangan lupa sisi kartunnya di sebelah luar. Nah, sekarang kita gabungkan ketiga segitiga tadi menjadi sisi ini 6 sisi ya. Kita gabungkan dengan lem. Nah, adik-adik ini kita gabungkan. Nah, sudah jadi adik-adik, kotak pensilnya sudah jadi, tapi belum sempurna. Kenapa? Karena masih berlubang ya, masih berlubang. Nah, sekarang kita buat tutupnya supaya pensilnya tidak jatuh. Kita ambil kartu, kita cetak adik-adik. Ikuti bentuknya ya adik-adik ya. Nah, setelah kita cetak, kira-kira bentuknya seperti ini adik-adik. Nih. Menjadi seperti ini. Kita lebihkan 1 cm untuk sisinya dilipat ke dalam supaya bisa nanti dilem ke dalam kotak pensil kita. Nah, ini udah Encik lipat, setiap sisinya Encik lipat. Sekarang kita lem. Nah, adik-adik sudah kita lem, kita masukkan ke setiap lubangnya adik-adik ya. Kita tutup. Kita tutup pelan-pelan ya adik-adik ya, sampai
dia masuk ke dalam. Nah, adik-adik, dia menutup rapat ya adik-adik ya. Ini juga berfungsi untuk memperkokoh kotak pensil kita. Nah, sekarang kotak pensil kita sudah selesai. Nah, adik-adik boleh menghiasnya di setiap kartunnya, boleh adik-adik tambahin, boleh kasih foto, boleh kasih aksesoris. Adik-adik di rumah tentu lebih kreatif ya, membuat lebih cantik. Nah, selesai, adik-adik boleh meletakkan pensilnya ketika belajar atau sudah selesai belajar. Boleh juga meletakkan lem atau gunting atau jajanannya, boleh juga ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, ini Encik juga ada bentuk yang lain. Oke adik-adik, mudah kan? Selamat berkarya, adik-adik pasti bisa. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka cita.